Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai housekeeping room section. Melanjut ke pembelajaran praktik, di mana tujuannya adalah mempersiapkan kamar untuk tamu. Namun untuk hari ini kita akan lebih fokus kepada prepare trolley atau mempersiapkan troli operasional sebelum bekerja. Definisi dari room attendant trolley adalah peralatan yang berbentuk kereta dorong yang digunakan oleh room attendant untuk menampung perlengkapan seperti linen, cleaning equipment, cleaning supplies, gas supplies, dan perlengkapan tambahan yang digunakan untuk menyiapkan kamar tamu sesuai kebutuhan agar proses penyiapan kamar lebih efektif dan efisien. Mungkin kalian pada saat melakukan weekly list sudah memahami bahwa seorang room attendant itu pasti memiliki troli. Troli itu adalah salah satu bagian dari alat penunjang kerja, dimana banyak juga yang bilang bahwa troli itu adalah bagian dari diri seorang room attendant. Ya, di sini dijelaskan untuk menampung perlengkapan seperti linen cleaning equipment dan cleaning supplies, termasuk gas supplies. Ya. Jadi yang disiapkan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan untuk kerja pada saat hari itu. Ya. Fungsi dari room attendant trolley itu sendiri adalah mempermudah room attendant untuk mengangkut perlengkapan yang digunakan untuk menyiapkan kamar tamu. Efisiensi waktu pekerjaan menyiapkan kamar, ya, karena dengan menampungnya semua ke dalam troli, ya pastinya efisiensi dan efektivitas pada saat melakukan pekerjaan itu bisa lebih ringkas, karena room attendant itu bekerja itu di bagian lantai atas dari hotel, nggak perlu turun ke bawah ke storeroom untuk mengambil barang-barangnya. Semua sudah disiapkan di troli. Bahkan di setiap lantainya sudah ada pantry untuk menyimpan persediaan kebutuhannya. Jadi semua sudah di stok di atas, supaya kalau sudah bekerja itu tidak perlu lagi meninggalkan section floor sampai kamar-kamar yang hari itu dibersihkan selesai semua. Perlengkapan tertata rapi dan tetap dalam kondisi bersih dan baik. Nah, jadi walaupun itu jadi tempat untuk menampung segala peralatan kebutuhan bekerjaan, tetap harus tertata rapi karena diletakkannya di bagian area koridor di mana banyak tamu juga yang lalu lalang untuk melihat. Jadi kalau misalnya trolinya rapi, tamu juga akan senang, ya, pada saat melewat melihat kondisinya rapi. Ada beberapa juga yang pernah kita lihat juga, saya juga pernah lihat dulu di hotel, ada room attendant yang bekerja itu gerasak gerusuk, trolinya tidak rapi, peletakan linennya berantakan. Nah, itu yang bisa membuat image yang diberikan itu jelek. Ada tamu yang mungkin merasa, loh, ini orang seperti ini yang menyiapkan kamar saya, nggak rapi, tidak bersih, berantakan, gerasak gerusuk. Jadi itu bisa mencerminkan self image juga. Walaupun room attendant itu kerjanya mungkin terlihat seperti di belakang layar, ya, mungkin kalian pernah tahu back of the house, ya, bot.
Ya, housekeeping itu kan masuk bentuk pelayanannya bot secara tidak langsung, ya, tanpa perantara. Nah, ini room maintenance ini ya salah satunya. Tapi terkadang masih juga bisa ditemui oleh tamu langsung, bahkan berpapasan. Jadi tetap harus dijaga groomingnya. Groomingnya itu bukan di grooming diri dari room maintenance itu, tapi juga grooming apa yang melekat di dirinya, apa yang dekat dengan dirinya. Salah satunya room attendant trolley. Baik, berikutnya kita bicara tentang komponen trolley. Dalam melaksanakan tugasnya, room attendant harus mengetahui komponen trolley sesuai dengan gambar ini. Oke, ini komponen trolley cart ya. Dari bawah itu jelas ada wheel, ada roda. Nah, ini bagaimana menentukan bagian depan dan bagian belakang troli. Ibaratnya seperti mobil atau motor. Bagian yang bisa berbelok, yang bisa berputar 360 derajat, itu bagian depannya. Ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung menentukan di mana bagian depannya, kalian lihat di rodanya. Kalau yang bisa berputar 360 derajat, itu bagian depannya. Ibaratnya kalau bawa mobil yang berputar ya yang depan. Lalu ada trolley rack. Nah, ini ada beberapa rack. Ini digunakan untuk menyimpan kebutuhan operasionalnya. Ada linen hamper. Nah, linen hamper dan garbage hamper ini juga bisa ditentukan untuk menunjukkan bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan hamper itu lebih bagus adalah linen hamper. Jadi bagian bawah roda yang berputar 360 derajat, hampernya itu ya linen hamper. Bagian belakangnya adalah garbage hamper. Jadi kalau room attendant mendorong itu, dia akan berada di posisi dia di garbage hamper. Logikanya pada saat dia mendorong, apabila dia berpapasan dengan tamu, yang ditemukan tamu atau yang berhadapan dengan tamu adalah linen, bukan sampah. Ya, seperti itu logikanya. Lalu bagian atas ada gadget, amenities, stationaries, dan rack. Jadi di sini disimpan gas amenities, gas supplies yang bagian kecil, yang kecil-kecil ditaruh di atas. Ya. Jadi bagian bawah itu linen-linen operasional dan harusnya tertata dengan rapi. Oke. Oke, sekedar informasi, apabila kalian menemukan di bagian gadget amenities ini dia ada yang sudah terkotak-kotak, ada yang pelong saja. Nah, ini tergantung dari standar hotel tersebut atau standar store troli masing-masing. Dan troli pun ada yang ukurannya cuma 2 rak di dalam bawahnya. Itu rak. Nah, ini kebetulan 3. Ya, kalau standar troli itu ya 3. Kalau yang 2 ada yang lebih kecil. Ya, tapi yang sering kita temukan di hotel itu yang rak bagian dalamnya itu 3. Baik, untuk peletakannya, ini letakan apa aja sih Pak? Di atas itu ya tadi seperti yang tadi saya sampaikan, bagian atas itu diletakkan gas amenities, gas supplies ya. Bagian bawah biasanya bagian atas ini diletakkan towel. Ya, di bagian sini linen, bedsheet, bahkan juga bedsheet ada di sini, tapi rata-rata di atas ini ya ditaruh tuh towel dulu. Karena apa? Towel ini adalah barang atau linen yang sensitif yang digunakan oleh tamu langsung bersentuhan dengan kulit. Jadi sebisa mungkin disimpannya agak jauh dari lantai, meminimalisir kontaminasi kotoran dari debu atau kotoran lainnya dari lantai. Kalau misalnya nggak muat, tidak muat,
bisa di bawahnya sedikit, tapi prioritaskan di atas ini towel, macam-macam towel, kecuali batmat ya. Batmat itu boleh di bawah, karena batmat itu keset ya, keset itu ya pastinya ditaruhnya di bawah, jadi taruh di bawah sini, diletakkan di bawah. Di linen ya, bedsheet di sini, terus di bawah sini bisa disimpan blanket. Kenapa blanket? Blanket kan dipakai tamu tidur juga, Pak. Oke, kalau untuk yang triple sheet, nah kita bicara agak sedikit nyinggung ya, walaupun belum sama-sama. Kalau triple sheet, blanket itu ya dibungkus juga oleh sheet second sheet dan top sheet. Dia membungkus blanket ya. Jadi tidak bersentuhan dengan tamu, tapi sudah terbungkus, jadi tidak apa-apa di sini. Bed cover juga di sini. Oke. Baik. Oke. Tadi seperti sudah kita bahas sedikit ya, barang-barang apa yang disimpan di troli. Ada room linen, macam-macam linen room itu nanti kita buka satu-satu. Ada cleaning supplies, cleaning equipment, gas supplies, ada gas giveaways. Nah ini gas supplies ini yang kebutuhan tamu di kamar, yang biasanya tidak bisa dibawa pulang. Kalau gas giveaways yang boleh dibawa pulang. Nah ini kalau dibawa pulang pun ada beberapa yang dikenakan cas. Stationaries itu alat tulis, kebutuhan tulis menulis atau selebaran, formulir dan lain-lainnya. Nah ini formulir operasionalnya. Oke, untuk room linen itu apa saja sih? Ada bedsheet, pillowcase. Bedsheet itu spray, pillowcase itu ya sarung bantal, ada bath towel, hand towel, batmat. Ini yang standarnya ya, ada face towel ya. Terkadang juga di hotel itu ada bathrobe ya, anduk baju ya. Bedsheet ini macam-macam ya, tergantung dari tipe kamarnya. Bedsheet itu kadang ada yang double bed, ada yang single bed, ada yang twin bed ya. Kalau yang standar hotel triple sheet itu, kalau untuk bedsheet ya satu bed itu ya standarnya tiga sheet. Jadi bisa dikalkulasikan seorang room attendant pada saat dia menerima room report, dia bisa baca jumlah kebutuhannya tuh berapa banyak untuk dia kerjakan pada saat itu. Pillowcase ya, sarung bantal, bath towel, hand towel, batmat, face towel, ada bathrobe juga. Bath towel, handuk, hand towel, handuk tangan, batmat, keset, face towel, handuk muka. Berikutnya cleaning supplies. Nah ini glass cleaner, bahan pembersih, chemical untuk membersihkan permukaan kaca, floor cleaner untuk membersihkan permukaan lantai, wood polisher untuk merawat permukaan kayu ya, furniture. Nah ini MPC yang sering kalian dengar dan kalian pakai juga ya, untuk membersihkan seluruh area lainnya, karena sifatnya multipurpose, macam bisa digunakan di segala tempat. Toilet bowl cleaner untuk membersihkan area toilet. Air freshener atau pengharum ruangan, biasanya digunakan saat sebelum meninggalkan kamar. Nah ini sex sprayer atau pembunuh serangga. Untuk cleaning equipment, nah ini ada floor broom. Nah hotel yang masih menggunakan lantai
keramik masih ada yang menggunakan floor broom atau sapu ya, atau broom. Caddy-caddy yang tadi kalian lihat gambarnya untuk mengangkut peralatan pembersihan kamar mandi dan bahan pembersihnya. Hand brush, sikat tangan, soft cloth ya untuk penunjang pembersihan, untuk biasanya untuk bantu mengelap kaca ya. Cotton cloth, nah ini yang sering dipakai untuk dusting ya. Chamois, nah ini multipurpose cloth ya yang sangat disukai atau favoritnya room attendant, khususnya pada saat mengeringkan area yang lembab atau tergenang air, jadi lebih efektif pakai chamois. Ini termasuk cloth golongan baru ya, baru-baru ini mulai eksis dan menggeser cloth-cloth lainnya, tapi masih belum seefektif cotton cloth atau soft cloth atau cleaning cloth yang sering digunakan. Sanitary cloth, ini khusus digunakan untuk barang-barang sensitif, barang-barang yang biasanya alat makan atau piring atau tumbler biasa digunakan buat pakai sanitary cloth. Tapi rata-rata sekarang hotel udah tidak menggunakan ini karena biasanya mereka lebih fokus ke soft cloth, cotton cloth, sama chamois saja. Sanitary cloth mungkin lebih banyak budgetnya ya karena bahannya yang sensitif. Nah ini glass cloth sama teksturnya seperti soft cloth. Nah floor cloth ini untuk melakukan mopping floor. Kalau di kamar itu tidak perlu repot-repot bawa mop sebenarnya, dengan pakai floor cloth saja, khususnya di bagian kamar mandi bisa bersihin pakai itu. Lalu ada toilet bowl brush. Toilet bowl brush ini untuk menyikat bagian toilet. Berikutnya ada hand glove, ini sejenis protective gear ya, sarung tangan apabila kalian menggunakan bahan chemical yang cukup keras, kalian harus menggunakan hand glove. Ada pen brush, nah ini jarang sekali ada sebenarnya, tapi biasanya sikat ini digunakan untuk membersihkan bagian nat-nat atau bagian yang sulit dijangkau dari apabila kalian pada saat melakukan pembersihan deep cleaning atau general cleaning. Lalu dustpan, nah ini pasangannya dengan broom ya, mop set. Nah ini mop set, dia ada Wringer, ada stick mop, ada head mop, tapi sekarang sudah jarang sekali digunakan di kamar. Lebih efektif mereka menggunakan floor cloth. Cleaning knife ya, ini mungkin kalau kalian pernah tahu namanya KP ya, untuk mengikis bagian dari permukaan yang kalau misalnya ada kotoran yang agak susah, dan ini digunakan pada saat proses pembersihan deep cleaning. Bottle sprayer yang isinya bahan-bahan pembersih kalian ya. Spons, ini juga pengganti dari hand brush yang lebih efektif, dan ada bagian hijaunya untuk yang bagian kasar, yang kuning untuk bagian kotoran yang agak lembut. Glass wiper, nah ini untuk membersihkan kaca. Wiper, bucket, dan terakhir bahan peralatan makinalnya itu sendiri adalah vacuum cleaner ya, untuk membersihkan sebagian besar lantai permukaan kamar yang menggunakan karpet. Berikutnya ada guest supplies atau giveaways. Nah ini guest supplies, giveaways adalah amenities atau kebutuhan tamu di kamar. Guest supplies ini yang tidak bisa dibawa pulang, giveaways ini yang bisa dibawa pulang. Nah ini pengontrolannya agak susah, jadi makanya perlu sekali kepekaan dari seorang room attendant apabila ada barang khusus supplies itu sampai tidak ada di kamar. Jadi harus cepat-cepat responnya, melaporkan ke KFO dan supervisor. Ya, untuk guest supply sendiri ada towels, hangers, compendium. Ya, compendium ini sejenis, dia cover dari stationery ya, biasanya bentuknya sangat unik.
Nah ini sering juga hilang, makanya sebenarnya ini gas supplies untuk menyimpan stationery itu kompendium. Tumblers, nah ini tumblers itu gelas yang sering ada di kamar mandi. Coffee set, ya, ada jug, ada tea cup and saucer, ya, ada teaspoon gitu. Mini bars, nah ini mini bars walaupun terlihat remeh, tapi kadang tamu suka salah menginterpretasikan, menganggap mini bars itu free of charge atau bisa dibawa pulang, padahal tidak. Directory, nah ini directory biasanya petunjuk di kamar. Nah ini juga sering terlepas dari pantauan, sering banget hilang, ya, dan lain-lain. Pokoknya apabila kalian bisa menganalisis sendiri secara mandiri kebutuhan kamar tamu yang tidak boleh dibawa pulang, nah itu masuk ke golongan gas supplies. Ingat, bedakan namanya fasilitas dan gas supplies ya. Lalu gas giveaways, nah ini yang bisa dibawa pulang. Ada bathroom, ada sleeper, bathroom amenities, ya itu bathroom amenities seperti ada sampo, sabun, ya. Kadang tamu datang ke hotel, dia sudah bawa peralatan mandi sendiri, dan semua amenities yang ada di hotel dibawa pulang sebagai tanda bentuk istilahnya pansos, ya, panjat sosial. Kalau dia sudah datang ke hotel tersebut, dia simpen, dia bawa pulang untuk dia koleksi di rumah. Ada yang seperti itu. Karena itu hotel sangat memikirkan budget desain dari amenities itu juga supaya terlihat lebih menarik dan tamu senang untuk mengkoleksinya sendiri di rumah. Lalu matches, nah ini biasanya perokok nih yang senang ngelihat korek api nganggur diambil. Mineral waters, nanti lalu letterheads, letter set ini nih kertas surat yang di kepalanya ada identitas dari hotel, kadang suka dibawa pulang oleh tamu. Dan laundry bag, ya, pokoknya kalau kalian bisa menganalisis lebih banyak lagi giveaways apa aja sih, mungkin tempat kalian week release, nah itu kalian bisa golongkan masuk amenities giveaways. Oke, stationery and forms. Nah ini stationery ini adalah peralatan alat tulis menulis yang disediakan di hotel. Ya, ada pulpen, letterhead, envelope, postcard, block note, flyer, satu brosur. Nah ini juga kadang suka dibawa pulang oleh tamu, ya, masuk giveaways juga. Lalu formulir operasional, ada room reports, ya, ada formulir laporan harian yang diberikan ke room attendant. Room attendant control sheet, nah ini yang biasa dipakai untuk kerja. Lost and found form, lost and damage form, dan work in progress signage. Nah, work in progress signage ini adalah tanda kalian sedang melakukan pembersihan kamar. Biasanya digantung di doorknob, ya, atau di pegangan pintu di luar. Tak akan bahas satu-satu formulirnya. Oke, nah ini formulir contoh rumah status report. Nah ini kosong kebetulan. Nah biasanya kalau untuk room attendant, kalau mau mulai pagi-pagi bekerja, biasanya supervisor itu membagi-bagikan section mengacu kepada room status report. Jadi misalnya hari ini kita okupansi tinggi segala macam bla 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 bla, dan oke, dibagi-bagi. Misalnya Joko nih kamu di sini, Indah di sini, Rini di sini, ya, Andi di sini, ya, mengacu ke room status report yang diberikan supervisor. Nah di sini biasanya ada nomor, ada room number, ada person yang tinggal di sana, kodenya, kode tamunya VIP atau tidak. Ada guest name, ada catatan khusus, ya, misalnya departure kapan, ya, arrival departure kapan. Nah di sini jadi acuan room attendant untuk berapa sih kira-kira kebutuhan operasional linen supplies yang mereka harus siapkan dan harus siap letakkan ke troli. Oke. Lalu nih room boy and roommate control sheet, ya.
Dari room status report ini mereka terjemahkan lagi ke dalam sini. Nah, ini biasanya digunakan sebagai uh, laporan pekerjaan mereka ya. Di sini jelas sekali, khususnya ada kebutuhan-kebutuhan linen dan kebutuhan supplies yang mereka harus record atau catat. Lalu ada kotak time in time out, kapan mereka mulai masuk ke jam berapa atau berapa lama mereka masuk kamar tersebut dan keluarnya jam berapa. Jadi mereka bisa mengestimasi rata-rata proses pengerjaan kamar itu berapa lama. Ya, di sini ada linennya, dilihat ada double sheet, ada single sheet, pillowcase, bath towel, face towel. Kalian bisa baca di sini ada out dan in. Yang keluar berapa, yang dipasang baru berapa. Ya. Keluar berapa, pasang baru berapa. Nah, biasanya kalau keluar 2 ya pasang barunya 2. Jadi harus balance, harus imbang. Lalu ada gas supplies. Nah, sini ada soap, ada bath foam, body lotion, shampoo, conditioner, shower cap, nah macam-macam. Oh, di sini nggak ada in dan out, tapi langsung penggunaannya berapa banyak. Nah, di sini ada kotak room number, room status, dan person. Nah, biasanya room attendant menerjemahkan dari room status report ini, mereka urutkan di sini. Yang mana dulu yang mau mereka prioritaskan untuk mereka kerjakan. Ya. Kalau di bagian atas ada time, biasanya ini shifting ke berapa. Lalu floor atau section nih lantai berapa, tanggalnya, dan siapa room attendantnya. Ini nanti direkap sebelum pulang. Setelah selesai bekerja, mereka harus lapor ke order taker dan nanti supervisor akan mengecek ya, kira-kira apakah masih ada kamar yang tersisa untuk ditindaklanjuti oleh shift berikutnya, atau mungkin ada catatan lain. Biasanya dilihat di bagian remarks ini. Nah, berikutnya adalah maintenance and damage report. Nah, ini loss and damage report. Nah, ini biasanya dipergunakan oleh room attendant apabila dia menemukan ada bagian fasilitas kamar hotel yang rusak atau hilang. Jadi harus dicatat dan dilaporkan. Nah, ini misalnya itemnya apa sih yang hilang atau yang rusak, kuantitinya banyaknya, reasonnya apa. Ya, misalnya tumbler 2 pieces missing, atau enggak tumbler missing quantity 2. Reason misalnya broken, atau enggak tamu bawa ya. The guest bring it home, contohnya seperti itu. Kamar berapa, kalau misalnya tahu nama tamunya siapa, silahkan dicatat. Tanda tangan room boy digiling kari. Nah, ini kalau bagian bawah ini tidak perlu diisi karena ini tindak lanjut oleh siapa. Nah, ini banyak, ada captain, bar, restoran, banquet, lounge, floor light. Jadi ini formatnya umum, bisa digunakan oleh departemen lain juga. Dan reportednya itu ada room boy atau waiter, atau mungkin bisa hostman atau public area attendant. Berikutnya ada lost and found record card. Nah, ini kalau tadi adalah formulir yang digunakan untuk mencatat fasilitas hotel yang rusak atau hilang. Nah, kalau untuk untuk lost and found record ini untuk mencatat barang-barang tamu yang tertinggal atau ditemukan di sekitar hotel. Ya. Jadi ini date, tanggalnya, locationnya di mana ditemukan barang. Kira-kira kalau di kamar itu location room, biasanya tahu nama tamunya siapa. Lalu artikel description, detail dari barang yang hilang tersebut atau yang ditemukan tersebut. Jadi misalnya telah ditemukan jam tangan watch merek G-Shock ya, the color black, in good condition contohnya. Findernya itu si penemu siapa. Kalau record by itu tidak perlu catat, nanti pada saat kalian melaporkan ke bagian order taker, nanti record by-nya itu biasanya order taker yang isi. Ya. Kalau untuk seri number ini tidak perlu dipikirkan, ini adalah nomor kode akunting. Jadi kalau kalian sudah terima bentuk formulirnya, biasanya sudah terisi seri numbernya.
Berikutnya adalah hal yang harus diperhatikan room attendant ketika menggunakan troli. Troli ditempatkan dekat dinding dan tidak menghalangi jalan tamu. Troli dorong, jalan tamu troli dorong. Bukan troli didorong, bukan ditarik. Troli harus selalu dalam keadaan bersih dan rapi sehingga enak dipandang mata. Oke. Jadi kalau kalian biasakan pada saat membawa troli itu harusnya didorong ya, karena kita tahu depannya yang mana. Dan pastinya menunjukkan profesionalisme dan image yang baik. Kalau kita bisa memahami bagaimana memperlakukan troli dengan baik. Usahakan untuk tetap menempatkan troli dekat dengan kamar ya. Jangan kalian bersihin kamar tapi trolinya ada di pantry. Jadi harus selalu standby, karena itu juga membantu kalian untuk memudahkan bekerja, karena semua kebutuhan operasional ada di dalam troli tersebut. Jagalah agar barang-barang pada troli tetap tertata rapi pada tempatnya. Gunakan lift khusus untuk karyawan dalam membawa troli dari lantai satu ke lantai yang lain. Biasanya di pantry itu sudah ada lift operasional. Semua server atau pelayan hotel keluar dari lift tersebut, termasuk waiter juga atau room service juga lewat situ. Jangan pernah mengisi troli melebihi kapasitas room attendant, harus tetap dapat melihat ke arah depan. Jadi kalau satu hari itu kadang 20 kamar, jadi tidak dianjurkan untuk loading sejumlah 20 kamar tersebut. Jadi sebagian disimpan di pantry. Jadi kalau habis tinggal balik lagi ke pantry. Lengkapi troli dengan persediaan yang cukup agar pekerjaan menjadi efisien. Ya, semakin rapi, semakin cepat kerjanya, semakin gampang nyari barang-barangnya. Jadi jangan numpuk-numpuk. Untuk mengurangi kerugian karena kehilangan amenities, selalu waspada dengan keadaan sekitar troli. Baik, terima kasih untuk pembelajaran troli hari ini. Silakan kalian cek ke Google Classroom kalian ya untuk mengerjakan tugas-tugas berikutnya terkait dengan penjelasan materi yang sudah kalian terima hari ini. Terima kasih banyak ya. Jangan sampai telat untuk mengirimkan tugas dan tetap semangat, tetap sehat.